Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, di sini barusan saya sudah gundulin lagi ya pohon durian Musangki yang usia 5 tahun. Nah, termasuk yang di atas cabang pi yang bagian atasnya doang yang mau menyerupai ini ya, bagian batang primer ya. Saya potong yang dahan dan ke pinggirnya saya pelihara, sahabat tadi. Ini saya pelihara ya, tunas-tunas air di samping sininya sudah saya kuningin nih, saya gundulin. Dan 1 minggu kemarin sudah saya kasih pupuk juga, pupuk generatif, yaitu pupuk NPK biru dengan NPK Polska, sahabat tadi. Polska Plus yang harganya agak lumayan lah dibanding dengan Polska biasa. Begitu sahabat yang. Dan tadi yang di atas itu yang 2 hari kemarin saya lakukan pemangkasan tunas air. Termasuk yang di sini, yang di triple tree plantingnya juga. Kita sharing saja di sini, sahabat tani, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Nah, ini udah beberapa kali juga saya pangkasin tunas-tunas air. Namun kan pohon durian kalau subur dan dibantu dengan unsur hara yang cukup, semakin cepat gitu ya, semakin cepat tumbuh kembali yang namanya tunas air itu. Makanya terus saya melakukan pemangkasan rutin secara berkala. Dan ini barusan dibuangin juga tunas-tunas air yang di triple tree planting itu di sahabat ini. Dan ini termasuk bawor yang mengarah saling bersinggungan, saya potong. Saya potong juga sahabat tani Rudian. Tipis-tipis saja, namun secara rutin gitu. Dan kalau tidak dilakukan secara rutin, jika ada yang tumbuh tunas airnya, maka di cuaca intensitas hujannya cukup tinggi di sini bisa menyebabkan jamur gitu ya, sahabat tani. Jadi kalau sama-sama saling terpapar penetrasi sinar matahari, dahan dan cabang utamanya insya Allah akan aman daripada jamur rumpas. Termasuk akarannya juga yang di bawah ya. Ini sudah 4 tahun usianya sih sahabat tani, walaupun sudah gini. Ini kan bekas pemangkasan bagian atas, di sini tumbuh baru. Dulunya gitu ya, dulunya. Bukan berarti saya tidak pernah melakukan top pruning. Semua sudah pernah saya lakukan, sahabat tani Rudian. Oke, baik ya, yang lainnya kita review juga. Dan termasuk ini hanya saja tidak pakai tangga, saya naik ke atas, bagian atasnya juga belum saya begitu di pruning tunas air ya, sahabat tadi. Dan ini harus dibentukin sedikit lagi ke bawah. Supaya apa ya, kemarin-kemarin kan ini banyak kutu kebul, wajar karena ya perawatan pemangkasan itu kurang maksimal sebenarnya. Kurang optimal. Dan sekarang insya Allah setelah ini akan terus saya lakukan terus. Dan ini efek daripada pupuk kemarin. Dan ini putih-putih ini adalah fungisida. Masih daunnya muda ini, sahabat tani. Ini ya mungkin tahun depan lagi insya Allah. Dan untuk di tahun-tahun ini akan saya bantu terus dengan nutrisi pupuk yang berimbang untuk memasuki fase generatif. Kalau mau dilatih ya 1 tahun depan lagi lah, tahun 2026. Dicoba gitu, sahabat tani. Kalau yang untuk bagian ini, baik sahabat tani, kita yang atas, cek yang atas sahabat tani. Baik sahabat tani, termasuk yang ini durian montong. Kemarin saya lakukan pemangkasan 2 hari, dari mulai kemarin ya sampai sekarang itu sudah 2 hari saya melakukan proses pemangkasan tunas air. Semua di blok sini sahabat tani ya, tidak dibeda-bedain. Semua blok sini saya lakukan pemangkasan. Andai yang atasnya belum tuh, yang di sana akan saya lakukan juga nanti pemangkasan. Dan ini sudah 3 bulan kemarin saya melakukan pemangkasan dan seperti ini sekarang hasil subur dan rimbun kembali, sahabat tani Rudian. Dan dibantu dengan pupuk generatif kemarin. Begitu. Ini harus pakai tajuk supaya tidak bengkok. Gitu.
Yang kecil ini, nempel ini harus dibuang sebenarnya, di cut. Ya, cabang-cabang yang ini saja yang saya pelihara sahabat ini. Bagian atasnya juga belum. Dan ini selalu rimbun kembali. Padahal beberapa hari kemarin saya melakukan, atau beberapa bulan kemarin saya lakukan pemangkasan tunas air yang sahabat ini. Ya, seperti ini. Kita kembali ke durian yang satunya, sahabatan. Nah, termasuk ini. Ya, terang benderang. Jadi justru saya lebih khawatir jika tanaman durian di musim hujan terhimpun itu, apalagi di usia masa generatif, menghadapi masa generatif itu. Saya selalu khawatir sebenarnya. Terang benderang nanti ujungnya itu akan rimbun, bulat, jadi larinya nutrisinya semua ke ujung-ujung bagian daun. Hanya saja nanti dahannya itu tidak akan kurus, sahabatan itu ya. Karena banyak jamur ya, dia tanaman durian sudah masuk ke masa generatif, semakin kita jarangin, gundulin itu dia semakin senang sebenarnya. Dari hama penyakit begitu. Baik ke yang lainnya. Nah, ini adalah durian simatari, yang dimana ini juga biasa saya lakukan pemangkasan terus secara berkala, hanya saja selalu tumbuh lagi. Tunas airnya saya buangin lagi gitu. Ya, apalagi dibantu dengan pupuk dan curah hujan yang lumayan cukup tinggi intensitasnya, semakin cepat begitu ya. Akar sahabatan ini percabangannya tuh lumayan dan luar biasa. Semakin rimbun itu, tanaman durian tuh semakin tidak mau kalau dia usia masuki masa generatif. Kalau diperluin nungguin alam kan lambat, keburu terpapar oleh penyakit kan begitu. Ini yang kemarin-kemarin nih. Kita cek yang lainnya. Kondisinya seperti ini setelah pemangkasan kemarin. Apakah dia semakin senang atau tidak? Justru tanaman durian akan semakin senang jika dia mau memasuki masa generatif, kita lakukan pemangkasan tipis-tipis tunas air. Apalagi di intensitas cuaca air hujan seperti ini, dia harus terpapar cabangan dan batangnya. Makanya kenapa tanaman durian sangat mudah sekali terserang oleh jamur, karena di usia masa generatif sahabat tani durian tidak mau melakukan penjarangan. Terus rutinlah lakukan penjarangan. Nanti juga ya kalau memang gundul ini akan gede, nggak dirugikan, akan gemuk tuh. Kenapa setiap orang kelihatan kurus kalau rambut gondrong, malah dia akan kelihatan gemuk jika dia sudah dilakukan pemangkasan rambut. Sama juga tanaman durian pun begini, nanti akan ke dahan dan batang. Ini sangat sulit sekali tumbuh besarnya ya. Saya pangkasin cabang bawah, lari ke atas. Pertumbuhan alhamdulillah sekarang seperti ini. Tahun depan pun juga ini sudah siap jika dilatih. Kalau misalkan tahun ini dia berbuah, ini pun tidak boleh banyak, 2 atau 1 buah saja. Bulat ya. Oke, ke durian oce atau durian hitam. Nah, ini yang kemarin pun sudah saya lakukan pemangkasan. Dari tahun kemarin ini dia belajar berbuah.
Dan sekarang akan saya maksimalkan buahnya, semakin kesini kan semakin ideal untuk usia ini. Begitu. Cabangannya aja sudah banyak sekali. Sangat tinggi besar ya, atasnya juga. Nanti dahan-dahannya itu kan semakin besar setelah diturunin tunas-tunas air, karena sebagian nutrisi tidak diserap lagi oleh nutrisi air, melainkan oleh batang dan dahan durian duri hitam. Kalau sudah adaptif tanaman durian duri hitam, sangat cantik sekali untuk pertumbuhannya. Jadi jangan khawatir sahabat tani rudian, ketika semakin dipangkas tunas airnya, dibuangin untuk mengimbangi unsur hara yang kita berikan. Jangan takut dia rusak ataupun kurus, malah akan semakin besar-besar cabangan dan batang utamanya. Nih kalau dideketin sahabat tani luar biasa ya dahannya. Ini kekar, tangan saya kecil. Apalagi kalau kesini sahabat tani main, luar biasa. Jadi kalau udah terpapar sinar matahari, jangan takut lah. Jangan takut terserang penyakit sama apapun. Apalagi dilendingkan di bawahnya, di cukup permukaannya sampai ujung daun, tidak kotor ya. Terus jaga kebersihan kebun itu penting, terutama melakukan sanitasi gulma. Jangan ada air yang menggenang di sekitarannya. Kalau menggenang itu sangat berbahaya sekali untuk pertumbuhan tanaman durian. Kalau menanam durian itu kan, kalau menanam 1, 2, 3 pohon, yang penting dimaksimalkan dulu pertumbuhannya supaya dia sehat. Bagaimana? Ya. Yang bagian atasnya akan saya turunin juga nantinya. Saya akan gitu. Termasuk yang ini triple tree planting kemarin, sebagian sudah saya angkasin memang. Tunas-tunas air. Sini ada musangking, matahari, dan duri hitam. Di mana durian-duri hitam juga kemarin sudah dilakukan pemangkasan usia 2 tahun ya. Kalau ini kan memang butuh 2 tahun lagi lah durian-duri hitam. Matahari ya, tahun depan juga bisa ini dilatih sahabat tani rudian. Oke sahabat tani rudian, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan waktu dan kesempatan akan saya balas lagi, terus saya update lagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman durian hitam atau montong samping di sini, baik yang masa vegetatif maupun yang masa generatif. Akan saya terus informasikan kepada sahabat tani rudian, dan kita sama-sama sharing dan berbagi informasi seputaran tentang tanaman durian, baik durian duri hitam usia remaja maupun usia masa vegetatif. Terima kasih bagi yang sudah selalu setia menyaksikan, dan dukungannya seperti like, comment, share, dan subscribe. Dan jika ingin ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semua punya saya. Dan terima kasih banyak juga atas kepeduliannya ataupun ketersediaan waktunya.
untuk mau terus mengikuti siaran channel saya. Salam rumah tanaman durian. Terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.